Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Amin. Bagaimana dengan kabar kalian? Amin. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tag prosedur, menentukan ciri-ciri tag prosedur, ya kan? Nah, apakah masih ingat apa itu tag prosedur? Silakan yang mau menjawab. Ya, Wahyu. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bagus, pintar ya. Nah, sekarang kita akan lihat pelajaran pada pagi hari ini KD-nya. Nah, KD pelajaran pada pagi hari ini silakan kalian lihat sendiri di layar, dibaca ya. Sudah? Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pelajaran pagi hari ini adalah mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri tag prosedur dari video yang dilihat atau yang ditonton. Nah, sekarang ciri-ciri tag prosedur. Kemarin kan sudah kan? Nah, kalian bisa melihat di layar. Yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang terakhir terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Kemarin kan sudah kalian presentasi ya, berarti ini sudah jelas, paham kan? Nah, sekarang kita lanjut. Unsur kebahasaan tag prosedur, kalian bisa melihat di layar. Yang pertama kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Maksudnya kalimat imperatif itu kalimat perintah atau kalimat larangan. Kemudian deklaratif itu merupakan kalimat pernyataan. Dan interrogatif itu berupa kalimat tanya. Yang kedua, kata penghubung temporal. Kata penghubung temporal itu maksudnya kata penghubung yang menggunakan urutan waktu. Jadi tempo itu waktu. Kemudian yang ketiga, kata kerja material dan tingkah laku. Kata kerja material berarti kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan dan langkah-langkahnya. Yang keempat, partisipan pelaku. Berarti tag prosedur itu ditujukan atau digunakan untuk manusia supaya melakukan suatu tujuan atau melakukan langkah-langkah. Yang terakhir, bilangan perinci. Maksudnya bilangan perinci itu tag prosedur itu kan terdiri dari langkah-langkah dirincikan, satu apa, dua apa, dan seterusnya. Paham ini unsur kebahasaan tag prosedur? Nah, sekarang lanjut. Jenis-jenis tag prosedur di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama tag prosedur sederhana. Apa sih itu tag prosedur sederhana? Tag prosedur yang hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah. Contohnya misalnya cara mengoperasikan setrika. Apalagi selain itu? Ayo, siapa yang tahu? Cara mengendarai motor. Terus apalagi satu lagi contohnya? Cara mencuci dengan mesin cuci. Bagus, pintar ya. Kemudian yang kedua tag prosedur kompleks. Nah, ini kompleks. Jadi tag prosedur yang terdiri dari banyak langkah atau beberapa langkah. Contohnya apa? Cara membuat akun Google. Apalagi? Cara membayar
biasanya berisi pengantar atau pembuka. Yang kedua material. Material itu maksudnya bahan. Misalnya tadi cara membuat kopi. Berarti bahan-bahan yang digunakan apa kalau membuat kopi? Kopi, terus gula, terus air. Ya, kemudian langkah-langkahnya. Berarti yang pertama apa? Merebus air. Yang kedua, tuang gula dan kopi. Terus yang ketiga, tuangkan air ke dalam gelas. Kopi siap dihidangkan. Dan yang terakhir simpulan. Simpulan itu berarti berisi apa? Yang menyimpulkan dari langkah-langkah membuat kopi. Paham sampai di sini? Paham. Nah, kalau paham sekarang kita lihat atau kita tonton video yang kita putar ya. Ibu akan memutarkan video, nanti kalian menontonnya. Sudah menontonnya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang kalian kerjakan soal ini. Nah, cara mengerjakannya seperti kemarin, kita bergabung dengan kelompok belajar masing-masing. Jadi nanti ibu akan bagikan LKPD-nya, kalian bergabung dengan kelompok belajar kalian ya. Sekarang bergabung dengan kelompok belajarnya, ibu bagikan LKPD-nya. Yuk, bergabung. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya. Silakan dikerjakan. Habis ini nanti kita langsung presentasi. Sudah ya? Nah, kalau sudah sekarang langsung presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Ayo ke depan, perwakilan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara membuat batik. Langkah-langkah. 1. Cuci bersih kain mori sebelum mulai membatik. 2. Proses pencelupan batik dimulai dari warna yang paling muda dan diakhiri dengan warna yang paling gelap. 3. Perhatikan suhu lilin untuk membatik. Suhu harus cukup panas agar lilin meresap ke dalam pori-pori kain. Batik adalah warisan budaya asli Indonesia yang sudah mendunia. Kain batik dapat dibuat menjadi beragam produk seperti pakaian, selimut, sarung bantal, dan masih banyak lagi. Ada 2 jenis batik, yaitu batik cap dan batik tulis. Cara membuat batik tulis adalah cara membatik dengan proses yang sangat tradisional. Cara tersebut. Baik anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus. Kalau tidak ada, simpulan pelajaran pada pagi hari ini apa? Silakan yang menyimpulkan. Ya, Dimas, pintar. Jenis-jenis teks prosedur adalah teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Bagus, pintar ya. Jadi simpulannya adalah jenis-jenis teks prosedur, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kalian kalau kemana-mana memakai masker ya. Hindari kerumunan. Kemudian jangan banyak jajan ya. Jadi supaya hidup sehat, kalian makan di rumah. Nah, sekarang kita akhiri pelajarannya dengan doa penutup. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.